Jadi dan kantornya itu pun terletak di atas perbukitan, depan hutan, belakang hutan, samping kanan kiri hutan semua. Wah, luar biasa. Yang di sidang siapa ini, Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Ketua Pengadilan Agama Magelang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa sekalian, hari ini kita akan ngobrol santai bersama Ibu Ketua Pengadilan Agama Magelang yang baru dilantik. Jadi kenapa dikatakan baru? Karena memang beliau ini dilantik belum genap seminggu, tanggal 11 Maret 2022 ini. Jadi untuk mengawalinya kita akan ngobrol terkait pengalaman-pengalaman beliau, perjalanan karir beliau sebagai seorang hakim yang akhirnya berlabuh di Pengadilan Agama Magelang sebagai pimpinan. Baik Ibu Ketua, barangkali bisa diperkenalkan secara singkat terlebih dahulu bagaimana profil Ibu Ketua, kemudian kenapa bisa sampai jadi hakim begitu. Silahkan Ibu Ketua. Profil singkat aja ya Mas ya. Boleh. Orang tua saya memberikan nama saya Septiana karena memang dilahirkan di bulan September. Oh gitu ya. Jadi selalu teringat ya. Jadi simpel dipanggil Ibu Septi. Baik. Saya dilahirkan di Kota Lahat, kabupaten, salah satu kabupaten di Sumatera Selatan, Mas. Baik. Kenapa sampai bisa menjadi hakim? Ya, itu mungkin apa kok bisa jadi hakim? Kenapa enggak profesi yang lain? Kenapa harus hakim? Jadi perjalanan hidup yang panjang kali ya. Jadi nggak ada cita-cita untuk menjadi hakim sebenarnya. Waktu itu selepas SMA malah cita-citanya menjadi seorang dokter. Ya. Namun karena ikut tes di universitas negeri tidak lulus, kemudian dari orang tua wanti-wanti kalau nggak kuliah di negeri, papa nggak bisa nguliahin, jadi harus di negeri. Oh begitu ya. Akhirnya yang dipilih saat itu adalah IAIN Raden Patah di Palembang. Di Palembang. Sekarang UIN Bu ya? Iya, zaman itu masih IAIN. Masih IAIN. Jadi angkatan tua itu. Baik. Selanjutnya. Selepas kuliah, saat itu saya mengambil Fakultas Syariah, jurusan Ahwalus Syahsiyah. Setamat kuliah, nggak langsung kerja, tapi hanya sekedar ngajar. Kemudian ada pembukaan dari Mahkamah Agung saat itu, tahun 2007 ada pembukaan calon hakim. Kemudian saat itu kuotanya per provinsi Mas. Per provinsi. Iya, jadi ada untuk calon hakim dari Provinsi Sumatera Selatan dibutuhkan sebanyak 8 orang. Oh, sedikit Bu ya. 8 orang, sedikit tapi yang mendaftar wilayah Sumatera Selatan. Iya, oke. Baik. Terus tadi kan Ibu berkata bahwa tidak punya keinginan atau cita-cita jadi seorang hakim. Justru keinginan pertama itu pengen jadi dokter begitu. Betul. Terus bagaimana kok bisa jalannya berbeda begitu akhirnya menjadi seorang hakim? Ya karena masuk ke Fakultas Syariah, jurusan Ahwalus Syahsiyah. Kemudian ikut tes calon hakim, alhamdulillah dinyatakan lulus tahap pertama waktu itu di Palembang. Kita 12 orang waktu itu yang lulus. Kemudian dipanggil tes lagi ke Mahkamah Agung saat itu dan 8 orang yang terpilih, alhamdulillah salah satunya saya. Itu jalannya menjadi hakim. Baik. Jadi kalau Ibu 2007 tadi ya untuk ikut seleksi jadi hakim, kapan Ibu ini resmi dinyatakan atau dilantik jadi hakimnya? Kan biasanya kita ada proses calon hakim terlebih dahulu begitu ya. Nah kalau Ibu proses menjadi calon hakim kemudian ke hakim itu butuh berapa lama? Jadi dari calon hakim tentu kita otomatis menjadi calon pegawai negeri sipil. CPNS.
Kemudian setahun menjadi PNS. PNS status kita masih menjadi calon hakim. Di tahun 2008 kita mengikuti diklat pendidikan calon hakim. 2008 alhamdulillah di bulan November selesai pendidikan. 2010 baru keluarlah SK hakim yang pertama, Mas. Oh begitu, jadi 2010 ya? Iya. Jadi selama rentang waktu dari 2007 atau 2008 lah ya mulai jadi CPNS ya. Mulai 2008 sampai 2010 kan masih PNS calon hakim. Tugas waktu itu apa Bu kalau masih PNS calon hakim itu? Saat itu saya kebetulan ditugaskan di Pengadilan Agama Lahat. Saya ditugaskan di kepanitraan, kemudian kesekretariatan juga. Jadi di kesekretariatan diperbantukan di keuangan sebagai pembuat daftar gaji, kemudian di kesekretariatan sebagai PP lokal, Mas. Oh gitu ya. PP panitra pengganti nih, kawan-kawan yang belum tahu barangkali ya. Iya. Jadi PP lokal itu SK-nya oleh ketua pengadilan setempat ya. Betul. Baik. Selama tugas nih dari hakim akhirnya sampai berlabuh ke Pengadilan Agama Magelang sebagai ketua. Sebelumnya pernah nggak Bu jadi ketua pengadilan di sebelum di Magelang? Sebelumnya saya wakil ketua di Pengadilan Agama Martapura kelas 2 Sumatera Selatan. Oke, jadi penempatannya sebelum ini di Martapura. Betul. Tadi kan terhitung berarti Ibu jadi hakim itu dari 2010. Artinya kalau sekarang 2022 sudah 12 tahun pemirsa ya. Sudah 12 tahun jadi hakim dan saat ini sudah menjadi ketua. Apa sih pengalaman Ibu suka duka barangkali berprofesi sebagai hakim nih, salah satu profesi yang tadinya tidak dicita-citakan sama sekali begitu. Suka dukanya bagaimana dalam menjalani profesi sebagai hakim? Jadi ketika awal mendaftar hakim itu saya tidak tahu kalau penempatan hakim itu di seluruh wilayah Indonesia. Oh, gitu ya. Jadi cuma ikut tes, lulus. Dan ketika hakim pertama penempatannya di wilayah Sumatera Barat itu di Pengadilan Agama Muara Labuh. Meskipun dulu tesnya untuk mengisi Sumatera Selatan, tapi penempatan pertama justru di Sumatera Barat. Betul, karena kita penempatan di seluruh wilayah Indonesia. Nah ini untuk kawan-kawan nanti yang juga punya keinginan menjadi hakim ya, bisa dilihat pengalamannya bahwa salah satu resiko menjadi hakim adalah penempatannya bisa dipindah kemana saja seluruh wilayah Indonesia. Baik, pertama tadi di Sumatera Barat. Bagaimana pengalaman di sana Bu? Di mana itu Sumatera Baratnya? Di Sumatera Barat. Jadi saat itu saya pertama kali keluar dari provinsi. Artinya nggak pernah merantau. Tiba-tiba walaupun sama-sama Sumatera, namun antara Sumatera Selatan dengan Sumatera Barat itu jauh, Mas. Jauh sekali. Kalau perjalanan darat bisa 24 jam. Waduh. Dan PA Muara Labuh itu salah satu PA yang paling jauh dari Kota Padang. Oh gitu. Kurang lebih 4 jam dari Kota Padang, itu jalannya berkelok-kelok, bukit, perbukitan. Jadi dan kantornya itu pun terletak di atas perbukitan, depan hutan, belakang hutan, samping kanan kiri hutan semua. Wah luar biasa. Yang di sidang siapa ini Bu? Tapi perkaranya banyak loh, Mas. Perkaranya banyak. Iya, lebih banyak dari Magelang. Justru begitu. Iya betul. Jadi itu pengalaman pertama selaku hakim. Pengalaman pertama sebagai hakim. Kalau tadi Masnya tanya suka dukanya, sepertinya kalau sukanya itu kita jadi tahu Indonesia, Mas. Lebih mengenal wilayah Indonesia, jadi tahu bahasa Padang, tahu apa itu adat istiadatnya seperti itu. Itu salah satu sukanya menjadi hakim adalah punya pengalaman. Termasuk keluar daerah dengan gratis ya karena dibiayai negara. Termasuk akhirnya di sana saya menempuh pendidikan S2 di Universitas Andalas. Oh gitu. Berapa jauh antara satuan kerja dengan universitas waktu itu? 4 jam, namun saat itu belum ada aturan dilarang kuliah lebih dari 60 kilo. 60 kilometer itu belum ada saat itu. Jadi bisa alhamdulillah bisa selesai. Jadi penempatan pertama beliau ini di Sumatera Barat. Setelah itu apakah dari Sumatera Barat
bisa langsung ke pulang kampung misalnya kah, atau kemana kah pengalaman Ibu selama ini sampai akhirnya ke sini? Jadi 3 tahun di Sumatera Barat, karena kita hakim perempuan ya Mas ya, jadi saya mengajukan untuk bisa ke Sumatera Selatan, alhamdulillah dikabulkan karena orang tua di Sumatera Selatan. Jadi penempatan kedua itu saya di Pengadilan Agama Muara Enim. Muara Enim. Di sana 5 tahun. Oh 5 tahun, lumayan Bu ya, cukup. Ya jadi lama. Kalau boleh flashback, saat itu di zaman saya itu untuk mutasi itu terhitung lama, 3 sampai 5 tahun baru kita Bisa dimutasi. pindah, ya. Karena saat itu hakim-hakim banyak. Ya. Beda dengan saat ini, karena ada moratorium hakim dari tahun 2011 sampai terakhir 2017. Pak Najib ya, 2017. Jadi karena ada moratorium itu, pengadilan agama se-Indonesia itu kekurangan hakim. Ada yang pensiun, ada yang pangkatnya naik. Jadi otomatis yang udah senior menempati pengadilan agama yang kelasnya lebih tinggi. Kelasnya lebih tinggi, baik. Oke, jadi 5 tahun tadi di Muara Enim, kemudian 3 tahun tadi di Sumatera Barat. Artinya sudah 8 tahun. Berarti sisa 4 tahun nih. Nah, selama 4 tahun ini kemana aja Bu? Jadi 4 tahun, alhamdulillah di Muara Enim itu Mas ketemu jodohnya di sana Mas. Oh gitu. Oh jadi Ibu menikahnya setelah jadi hakim berapa tahun itu Bu? Setelah jadi hakim kurang lebih 3, berarti 6 tahun 6 ya. tahun ya. Telat nikah juga. Berkarir ya, karena berkarir. Baik, jadi menikah setelah 6 tahun jadi hakim, luar biasa sekali. Padahal hakim pengadilan agama itu salah satunya adalah mengurusi rumah tangga orang begitu ya, termasuk memediasi rumah tangga ini. Betul. Jadi Ibu ketua ini dulu belum punya pengalaman rumah tangga, tapi barangkali sudah berhasil mendamaikan banyak orang yang mau bercerai ya. Luar biasa. Baik. 4 tahun tadi jadinya di mana aja Bu setelah dari Muara Enim itu? Ya, ketika dari Muara Enim ketemu suami saya kebetulan orang Jawa. Oh gitu. Orang Jawa. Jadi karena beliau ditugaskan saat itu di Jawa Barat, Mas. Jadi setelah menikah saya langsung diboyong sama suami. Oh gitu. Kebetulan karena udah 5 tahun di Muara Enim. Waktunya mutasi ya. Waktunya mutasi ke Jawa Barat. Di mana itu Bu, Jawa Barat? Kalau saya mutasi selanjutnya di Kota Tasikmalaya. Kota Tasikmalaya, mohon maaf ya. Kota Tasikmalaya. Di sana berapa lama Ibu kalau boleh tahu? Di Kota Tasikmalaya itu nggak nyampe 2 tahun. Oh itu. Jadi baru jalan 1 tahun setengah. Saat itu saya masih baru menaik pangkat ya 3D. Ada panggilan fit and proper test untuk menjadi pimpinan. Oh gitu. Dari Tasik 1,5 tahun nih, masih ada tadi dari 4 ya, 1,5, masih ada 2,5. Kemana lagi nih Bu? Karena habis itu fit and proper test. Dari fit and proper test tahun 2020 itu SK keluar di bulan Agustus untuk menjadi wakil ketua di Pengadilan Agama Martapura kelas 2 Sumatera Selatan. Jadi intinya penempatan terakhir sebelum PA Magelang di situ ya, sebagai wakil ketua Pengadilan Agama Martapura. Baik. Itu perjalanan karir beliau secara singkatnya begitu. Jadi memang gambarannya kalau hakim akan seperti itu kawan-kawan ya. Selalu berpindah-pindah. Akan selalu berpindah-pindah. Jadi kalau ada kata-kata Imam Syafi'i itu safir tajid iwadun aman tufarikuh. Kita ini disuruh bepergian karena dimanapun kita bepergian itu akan selalu dapat pengganti bagi yang ditinggalkan. Betul. Jadi harus terus berpindah ya. Itulah filosofi kenapa hakim itu selalu berpindah begitu ya barangkali. Baik, Ibu sebagai seorang hakim dan sekarang sebagai seorang ketua pengadilan, apakah ada pesan-pesan khusus tertentu bagi kawan-kawan kita saat ini yang barangkali punya cita-cita sebagai hakim atau barangkali masih menjadi calon hakim, barangkali bagaimana nantinya menjadi seorang hakim yang
baik itu seperti apa? Jadi hakim itu suatu jabatan yang amanah yang luar biasa ya Mas ya. Maka ada istilah wakil Tuhan di muka bumi ya Mas ya. Ya memang seperti itu. Jadi memang kita harus bisa menegakkan keadilan walaupun langit akan runtuh. Karena godaan sebagai seorang hakim itu besar sekali. Godaan maksudnya dalam banyak hal. Banyak hal. Godaan materi, begitu ya. godaan rumah tangga. Jadi kita memang harus siap lahir dan batin gitu untuk melaksanakan tugas mulia. Walaupun berat, namun itu adalah suatu tugas yang sangat mulia. Baik. Jadi pertama yang perlu kita catat nih kawan-kawan ya. Kalau mau jadi hakim harus siap mental dulu nih. Artinya kuat dulu nih, punya integritas yang tinggi dulu. Jangan kalau kalian masih suka foya-foya misalnya ya, atau suka masih sangat mudah tertarik dengan gelimangnya dunia begitu, nggak cocok jadi hakim ya, nggak cocok. Jadi kita betul-betul itu ya, intinya harus siap hati dulu ya Bu, karena di situ amanah yang besar dengan ujian yang besar pula begitu ya. Baik, ada lagi barangkali Bu yang perlu disampaikan terkait pesan-pesan bagi kawan-kawan ini? Ya, kemudian visi dari Mahkamah Agung itu untuk mewujudkan peradilan yang agung. Artinya di mana kita bertugas itu visi kita mewujudkan pengadilan agama yang agung. Bisa sekarang di Magelang tentunya visinya untuk mewujudkan pengadilan agama Magelang yang agung. Jadi bagaimana kita menjaga itu, menjalankan visi tersebut dengan baik seperti itu. Baik, jadi kita harus merepresentasikan visi Mahkamah Agung itu dimanapun kita bertugas, gitu ya. Sebagai ketua, ini kan pertama kali berarti Bu ya, sebagai ketua Pengadilan Agama Magelang, kira-kira apa yang ingin Ibu capai di Pengadilan Agama Magelang ini? Bagaimana meningkatkan kualitas Pengadilan Agama Magelang ini? Barangkali ada hal yang menjadi prioritas utama bagi Ibu. Prioritas utama saat ini ya tentunya karena PA Magelang sudah WBK ya Mas ya. Diharapkan tahun ini kita bisa meraih WBBM-nya. Baik. Jadi tentunya dengan kerjasama tim ya. Kerjasama tim. Dan alhamdulillah dari pelantikan yang belum seminggu saya lihat ini teman-teman PA Magelang ini luar biasa. Luar biasa, dan saya sangat bersyukur ditempatkan di sini, kerjasama timnya, kekompakannya. Jadi moto PA Magelang itu PA Magelang maju gesit cemerlang. Betul-betul memang terlaksana di sini. Dari mulai pucuk pimpinan sampai yang paling bawah. Begitu. Jadi itu adalah apa ya, program utama Ibu Ketua Pengadilan Agama Magelang, Ibu Septiana SHIMH ya, beliau gelarnya seperti itu, untuk mewujudkan bagaimana PA Magelang ini bisa meraih WBBM, predikat WBBM, yaitu wilayah birokrasi bersih dan melayani. Pemirsa, barangkali untuk pertemuan kita pertama kali ini kita cukupkan sekian dulu. Semoga ini bisa menginspirasi bagi kawan-kawan semua yang masih berkeinginan untuk menjadi hakim dan bisa mempersiapkan diri untuk menjadi seorang penegak hukum yang adil, begitu ya. Oke, baik, terima kasih Bu Ketua atas kesempatan ngobrol santai kita. Sama-sama Mas. Siang hari ini barangkali kita sapa pemirsa di rumah dengan bersama-sama kita ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya.